Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan tentang tafsir ayat-ayat dan syarah hadis tentang Allah, Nabi, dan Rasul sebagai protip pendidik. Di sini saya mengambil kajian teori 3. Yang pertama syarah hadis an-nuzul, yang kedua perbedaan Nabi dan Rasul, yang ketiga sifat wajibnya Nabi dan Rasul. Yang pertama syarah hadis an-nuzul atau turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah tabaraka wa ta'ala langit dunia merupakan salah satu dari sekian banyak sifat-sifat fi'liyah yang dimilikinya. Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti turunnya istiwa, tertawa, murka, ridho, dan selainnya. Sifat-sifat tersebut telah ada sejak dahulu atau disebut qadim jika dilihat dari segi jenisnya, artinya sejak dulu Allah mampu untuk turun, tertawa, murka, ridho, dan berbicara. Sementara jika dilihat dari kasus terjadinya, maka semua sifat di atas adalah satu hal yang baru yang bisa muncul jika Allah berkehendak untuk melakukannya. Ketika Allah berkehendak, maka Dia akan melakukannya hal tersebut. Namun ketika Allah tidak berkehendak, maka Dia tidak melakukan. Padahal Allah telah berfirman di surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamilatihi say'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Selain itu, kita juga tidak patut untuk mengubah hakikat sifat turunnya Allah dengan permisalan-permisalan yang tidak ada asal-usulnya. Contohnya, mengatakan bahwa Allah turun bukanlah zat Allah, tetapi yang turun itu adalah rahmat Allah. Orang yang memiliki keyakinan ini berarti telah terjebak dalam tahrif atau disebut mengubah makna. Padahal sejatinya kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan buruk orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang zahirnya adalah perilaku kaum Yahudi sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teori yang kedua yakni perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ulama sepakat tentang adanya perbedaan antara Nabi dan Rasul dari sisi makna, yaitu bahwa setiap Rasul itu Nabi, akan tetapi tidak sebaliknya. Nabi itu Rasul, sehingga risalah kerasulan itu lebih umum dibandingkan an-nubuwah, kenabian, jika dilihat dari sisi makna, akan tetapi lebih khusus jika dilihat dari sisi orang pemiliknya. Dengan kata lain, an-nubuwah, kenabian itu bagian dari ar-risalah kerasulan, namun tidak sebaliknya. Ulama mengatakan bahwa Rasul adalah mendapatkan wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi itu mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi pendapat yang baik itu pendapat Ibnu Abil Is al-Hanafi rahimahullah berkata, para ulama menyebut perbedaan-perbedaan antara Nabi dan Rasul. Pendapat yang paling bagus ialah bahwa siapa yang mendapatkan berita dari langit wahyu, jika diperintahkan untuk disampaikan karena orang lain, maka dia adalah Nabi sekaligus Rasul. Akan tetapi jika tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia itu Nabi namun bukan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul. Sifat wajibnya Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama as-siddiq, kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. As-siddiq artinya benar, artinya setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah sifatnya benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. As-siddiq sebagai salah satu sifat wajib para Rasul ini juga dibenarkan dalam Al-Quran.
Yang kedua, amanah. Sifat wajib bagi Rasul selanjutnya adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Para Rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Yang ketiga, tablik. Tablik sebagai sifat wajib Allah, sebagai sifat wajib bagi para Rasul, memiliki makna menyampaikan wahyu untuk menjalankan tugas kenabian. Seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat, fatonah. Sifat wajib bagi para Rasul yang terakhir ini adalah fatonah, yang berarti cerdas, pandai, bijaksana. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, para rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus membenarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemampuan kepada para rasul dalam menyampaikan ajaran di antara kaumnya. Kesimpulan pada hari ini, Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat mustahil atau disebut hitib, itu tidak pernah. Sifat mustahil bagi Rasul itu khianat, sifat mustahil yang bagi Rasul hikmat, itu mustahil. Apalagi baladoh, itu mustahil bagi Rasul. Cukup sekian, mungkin dari sini ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.